secukupnya lah. Bawa roti cuma satu. Roti apa itu? Roti sobek. Roti sobek yang di minimarket itu? Iya, mau turun ngikutin burung itu. Ayo turun. Akhirnya bener, saya ngikutin burung itu turun. Diarahin ke hutan-hutan kan. Depannya langsung hutan, diarahin ke hutan-hutan. Saya tuh juga sempet jengkel sih Pak sama burungnya ini tuh. Udah nolongin malah dijengkelin. Dingin banget sih di sana tuh. Iya pastilah. Kan. Saya kebangun jam 8. Malam? Jam 8 malam. Jam 8 malam nih, saya tengok ke belakang kan. Ada kayak arah senter gitu, senter. Kayak cahaya gitu lah? Cahaya. Saya tuh mau teriak, mau minta tolong, mau manggil. Tapi agak ragu. Kayak, ini beneran manusia nggak sih? Nah, Naomi ini dapat reward ya dari sebuah produk pakaian. Gede juga nilainya ya. 100 juta ya Naomi ya? Iya. Ceritanya gimana sih itu? Dapat reward pertama kali dikontak? Jadi awalnya Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu. Ini istimewa ya, karena kemarin tamu yang datang ini sempat viral. Tribuners pasti sudah mendengar beritanya. Namanya Naomi Daviola. Hai Naomi. halo. Sehat? Kenapa? Iya. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Tribuners, Naomi ini kemarin viral karena terkait dengan berita ada siswi SMK yang hilang di Gunung Slamet ya Naomi? Iya, betul sekali. Hilang ya Naomi? Diculik. Jadi cerita Naomi ini jadi menarik karena ada seorang siswa yang usianya berarti sekarang berapa Naomi? 18? 17. Masih 17 ya? Baru 17. 17 tahun, 2 hari terkatung-katung di Gunung Slamet dan bisa survive, bisa selamat. Nanti Naomi akan cerita dengan kita, berbagi pengalaman yang pasti akan menginspirasi Tribuners semua ya, apalagi yang hobi naik-naik gunung nih. Naomi, sebelum cerita-cerita nih, Naomi ini sekarang kelas 12. di SMKN 3. Iya betul, di SMK Semarang. Negeri 3. Jurusan apa? Saya jurusan listrik. Listrik? Iya. Wow, keren Betul banget sekali. ya. Jadi mempelajari soal kelistrikan ya? Betul. Terus, ini kan jurusannya listrik nih. Kok hobinya naik gunung? Agak nyambung. Kapan sih mulai suka naik gunung? Mulai suka naik gunung itu pertengahan tahun ini. Oh, belum lama juga ya? Iya, diajakin sama temen kan. Dibilang, Mbak, ayo besok Ungaran. Terus karena besoknya saya free, jadi ya udah kita naik. Terus tuh ketagihan. Ketagihan naik ya, akhirnya sampai sekarang. Jadi pertama kali naik Ungaran, Betul. pertengahan tahun. Terus Iya. gunung lain lagi yang pernah dinaikin? Andong sih. Andong. Andong. Ungaran tuh ketinggian berapa ya? 2000-an ya? 2000. 2000. Kemudian Andong 1700 mungkin. Nah, yang paling berkesan tentu saja setelah itu nih. Betul. Gunung Slamet. Iya. Ya, Gunung Slamet berapa? 3000. 3000 meter ya Iya. ketinggiannya. 3000 meter. Salah satu termasuk yang tinggi ya di Jawa Tengah ya? Iya, gunung tertinggi di Jawa Tertinggi Tengah. ya, tertinggi di Jawa Tengah Betul ya? sekali. Nah, tadi kan cerita diajak teman pertama ke Gunung Ungaran. Betul. Apa sih yang membuat kok jadi ketagihan setelah naik di Ungaran? Apa ya Pak, mungkin karena bisa menikmati pemandangan yang nggak bisa kita lihat di daerah sini kan. Apalagi sekarang daerah sini tuh bangunannya pada tinggi-tinggi, jadi nggak bisa lihat sunrise ataupun sunset, kalaupun nggak di pantai gitu. Itu sih menurut saya. Jadi sekali naik, pengen lagi. Iya. Nah, terus akhirnya naik Ungaran, ketagihan naik Andong. Kemudian naik di Gunung Slamet itu tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 5 sampai 6 Oktober. 5 sampai 6 Oktober. Pasti itu menjadi tanggal-tanggal yang sulit dilupakan ya sama Iya, Naomi. betul sekali. Apalagi tepat setelah ulang tahun saya. Ulang tahunnya tanggal? 4 ya? 4 Oktober. Sehari setelah ulang tahun ya. Betul sekali. Nah, tadi yang di Ungaran tuh kan ceritanya diajak teman. Betul. Kalau yang di Slamet tuh gimana? Kalau yang di Slamet ini ikut share course gitu kayak pendakian bersama. Tuh. Itu gimana? Dari grup WA, dari medsos atau? Awalnya tuh dapat info dari TikTok.
Karena ada orang bikin event gitu kan, bikin video-video. Nah habis itu saya tanya, saya DM kan, Kak boleh join pendakiannya. Habis itu dikasih nomor WA-nya, suruh chat di nomor ini. Habis itu saya chat kan itu, saya dapat grupnya. Habis itu masuk grupnya, ngelis, habis itu berangkat. Kayak gitu. Berapa orang itu? Kemarin sih yang ngelis 50-an, tapi yang berangkat 40. Banyak juga ya? Iya. 40 orang itu benar-benar datang, ketemu, dan berangkat bareng? Betul, tapi saya nggak kenal sama mereka satupun. Wah, ini menarik ya. Jadi, tapi memang ini kayaknya jadi tren ya sekarang ya. Piknik bareng, naik gunung bareng sama orang-orang yang nggak kenal. Betul. Gitu ya. Sebenarnya bukan tren sih Pak, karena kebanyakan orang kan nggak punya teman ya. Ya mungkin punya, tapi ya emang nggak semua teman bisa diajak mendaki bareng gitu. Pada males kali ya. Betul. Makanya lebih memilih kayak ikut open trip atau pendakian bersama gitu. Oke. Nah, 40 orang nggak kenal satupun. Tidak. Jam berapa nyampe di sana? Sampai di Purbalingga itu jam 9 malam. Sendiri dari Semarang? Iya. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Dari Semarang ke Purbalingga naik motor berapa jam tuh? 6 jam. Luar biasa. Dari sini sore berarti ya? Iya, jam 3. Jam 3 sampai sana jam 9. Betul. Terus sepakat ketemu di base camp. Di base camp, ngumpul. Ya, ngumpul. Nah, waktu ngumpul itu di absen nggak? Atau bikin list atau gimana? Ngumpulnya enggak sih kayaknya, cuma ditanyain namanya siapa, udah bayar apa belum, udah gitu aja. Oh, bayar? Iya, bayar. Berapa bayarnya? Kemarin 70 karena sekalian perlengkapan yang di luar Simaksi. Itu. Dapat apa fasilitasnya? Base camp sama dapat pita buat tanda kalau ini tuh anggota Waras Trip gitu. Oh, ya itu salah satunya nandain kalau hilang kali ya. Ada pitanya itu kan, ya kan? Iya, betul. Jadi kenalan terus mulai start naik. Enggak deh. Kita kumpul dulu, kumpul di luar base camp itu jam 11. Ya. Jam 11 di luar base camp, kita kumpul, kita briefing, kita bagi tim. Habis itu jam 12 kurang seperempat baru naik. Oke. Baru naik. Habis itu kita foto dulu deh di pintu masuknya itu. Di pintu masuknya kita foto, semua rombongan foto. Hanya udah naik per tim, per kelompok. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok beda-beda sih ya. Yang Naomi? Kalau saya cuma 7 orang, karena kelompok terakhir. 7 orang itu naik jam berapa? 12 kurang seperempat? Iya, 12 kurang seperempat. Naik di tengah malam itu? Betul. Terus kemudian kan akhirnya Naomi terpisah dari 7 orang itu ya? Terpisahnya itu pas udah sampai puncak, pas mau turun. Oh, itu sampai puncak lancar ya? Lancar. Berapa jam Naomi sampai puncak? Berapa jam ya Pak kemarin tuh? Saya tuh mungkin sekitar jam 10-11an, saya lupa. Berarti sempat lihat sunrise. Betul, tapi di jalan, belum sampai puncaknya. Oh, nggak nyampe, tapi tetap naik lanjut sampai atas. Apa perasaannya ketika itu kan ini puncak tertinggi di Jawa Tengah nih, sampai puncak tuh gimana? Bangga sih sama diri sendiri karena ternyata aku bisa menaklukkan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Tapi ya takdir berkata lain. Iya, tapi keren. Usia 17 tahun ya, berangkat dari Semarang, saking senangnya sama naik gunung itu ya. Iya. Sampai puncak, selamat ya. Selamat. Dingin nggak waktu itu? Dingin banget, soalnya sempat badai juga. Ya, sempat badai, hujan? kabut. Enggak hujan. Hujannya pas malam sebelum kita berangkat. Gitu. Nah, Naomi waktu berangkat itu perlengkapannya seperti apa? Lengkap nggak? Kan ini pemula nih, ya hitungannya pemula ya. Iya. Bawa perlengkapan apa aja? Apakah sudah standar orang naik gunung? Kalau misalnya dibilang standar sih menurut saya sudah standar. Tapi kan karena saya itu tektok kan, jadi naik terus turun, nggak ada kita bikin tenda atau sebagainya gitu. Jadi ya bawa perlengkapan secukupnya lah. Bawa roti cuma 1. Roti apa itu? Roti sobek. Roti sobek yang di minimarket itu? Iya. Yang isinya coklat? Kok tahu? Tahu, sering beli. Terus saya juga bawa minum itu 1,5 liter sama bawa botol lagi yang 600 ml. Sama bawa Isoples 1. Terus bawa senter,
bawa sunscreen karena kan buat melindungi matahari itu Iya, kan. iya. Itu sih Pak, bawa itu aja sih. Nah, roti ini kan akhirnya sangat berjasa ya. Ya betul sekali. Itu waktu sampai di puncak, itu memang belum dimakan? Masih, udah dimakan setengah. Oh berarti tinggal separuh? Iya, itu? tinggal setengah. Tinggal setengah rotinya. Nah, ceritanya sampai puncak nih tadi kan, sunrise atau naik sampai puncak. Dengan roti tinggal setengah. Betul. Nah, turun jam berapa? Mulai turun? Turun jam 13.45. Oh, lama juga di sana berarti? Di Sebentar, puncaknya? karena dari pos 9 ke atas itu naiknya cukup lama. Karena jalanannya kan batu-batu semua toh Pak. Batunya kecil-kecil kayak batu-batu pasir yang orang material itu loh Pak. Wih. Nah kayak gitu jalannya. Jadi ya, lumayan susah sih. Iya. Berarti turun jam 1? Iya, jam 1. Dari atas? Turunnya bertujuh juga? Berempat. Oh tinggal 4, yang 3 kemana? Pisah? Iya, udah misah dari pos 4. Mereka duluan atau belakangan? Mereka duluan, saya yang terakhir. Nah, 4 orang ini berapa cewek, berapa cowok? 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok, tinggal berempat. Turunlah ini jam 1 ini ya. Yeah. Cuaca cerah? Cuaca ya kayak tadi pas di puncak itu kabut, kadang enggak. Kadang kabutnya tuh hilang-hilangan gitu loh Pak. Kalau kabut setebel apa? Jarak pandang berapa? Kabutnya tuh nggak sampai nutupin jalanan gitu, jadi masih terang lah. Cuma nutupin apa ya? Nutupin pemandangan di sekitar. Oh, tipis ya berarti. Iya. Terus turun nih, tetep bawa roti setengah. Minumnya tinggal berapa? Minumnya tuh tinggal yang 600 ml itu tinggal setengah. Jadi kayak saya tuh awalnya tuh bingung, ini bisa nggak ya buat nanti malam kalau haus gimana? Jadi kayak sempat mikir gitu sih, tapi ya puji Tuhan ada air di bawah, ada sumber mata air, jadi bisa minum dari situ. Bisa diminum situ. Betul. Itu rencananya kalau turun naik kan 10 jam. Iya. Nah turunnya kira-kira biasanya itu berapa jam perkiraan? Kalau saya perkirakan sih mungkin 8 jam. 8 jam. 8 sampai 9 jam lah. Padahal ada makanan terdekat Di pos di pos 5 kayaknya ada warung. Oh, pos 5 ya? Iya, pos 5. Pos 5 itu jarak berapa jam dari puncak? Pos 5 itu sebentar sih Pak. Nggak lama paling ya? Ya paling 3 jaman. Oh, 3 jam. Jadi artinya, udahlah 3 jam nanti makan kan gitu kan? Betul, saya pikir juga gitu. Roti setengah nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, ceritanya nih terus turun. Jam 1. Hilangnya jam berapa? Jam 2. Oh, baru 1 jam udah hilang? Iya. Gimana itu ceritanya bisa hilang tuh? Karena kan gini Pak, saya tuh kan baru banget turun dari puncak kan. Awalnya kan tadi berempat kan Pak, berempat. 2 cewek, 2 cowok. Saya ini sama yang cowok 1, sama cowok 1. Jadi kan belakangan tinggal cewek cowok ini. Ini mereka kayaknya pacaran deh atau gimana saya nggak tahu. Ini yang pertama cowok tuh turun. Saya mau nyusul dia. Tapi saya nggak kuat, saya sesat, akhirnya saya duduk. Saya nunggu yang belakang tadi. Ada 2. Betul. Pas saya nengok masih ada aman. Jadi kayak saya masih duduk-duduk dulu lah ya. Jarak berapa meter kira-kira? Berapa meter ya? Mungkin dari sini 50-an mungkin. Oh, dengan yang 2 orang nih? Iya. Dia di belakang? Betul. Habis itu pas saya nengok kedua masih oke, masih aman. Dia juga masih duduk-duduk, masih cerita-cerita. Terus pas saya ketiga kali saya nengok mereka, mereka udah nggak ada. Saya kayak panik loh. Mereka ini kemana? Kok nggak ada? Saya juga tadi kan sempat ada beberapa orang kan di sekitar mereka. Saya coba naik, siapa tahu saya salah jalur, saya ngambil jalur lain. Saya coba naik, kok nggak ada orang. Jadi kayak saya tuh juga nggak dapet puncaknya gitu loh. Padahal tuh saya beberapa menit yang lalu tuh masih di puncak. Terus puncaknya ini kemana? Kok hilang? Di situ saya panik, saya teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada sautan. Padahal jarak dari duduk, terus jalan lagi tuh jauh nggak? Berapa menit? Deket sih, 15 menitan mungkin sampai. 15 menit ya? Belum jauh dari puncak. Oh. Tapi tiba-tiba sepi, tiba-tiba nggak ada orang. Iya. Jalannya setapak ada? Setapak. Jalan setapak itu? Jalannya lebar. Oh, jadi memang nggak ada jalan khusus gitu ya yang diikutin ya? Iya. Nah, bawa kompas nggak? Nggak bawa. Oh. Karena saya juga nggak bisa baca kompas sih Pak. Oh iya ya, nggak tahu arah. Atau patokannya kalau arah apa kalau mata angin?
Kalau pendaki? Apa ya? Ya di Kompas itu sih sebenarnya. Kalau enggak ini di HP kan ada fitur kompasnya. Nah, itu para pendaki biasanya buka di HP itu. Tapi kalau nggak ada jaringan, apa Tetap masih bisa dibuka. masih bisa ya? Tetap bisa. Nah waktu itu nggak bawa HP? Bawa HP, tapi pas saya duduk itu HP-nya mati. Jadi kan Matinya habis baterainya? awalnya tuh masih Pak 37. Saya masih buat foto-foto gitu kan. Habis itu saya taruh di tas. HP-nya mati karena kemasukan pasir-pasir itu. Oh, faktor rusak ya. Jadi akhirnya panik. Ya panik karena nggak teriak. Iya sempet teriak, tapi nggak ada sautan sama sekali. Terus Akhirnya ya cobalah cari jalan dulu, coba ke bawah dulu, coba turun kok jalannya kayak turun banget, curam banget. Akhirnya saya nggak berani, saya coba ke arah kiri. Karena tadi kan awalnya kan ke arah kiri kan saya jalannya pas awal banget naik. Coba ke arah kiri, tapi kok sama aja, jalannya juga turun banget, nggak ada jalan sama sekali gitu loh. Soalnya biasanya tuh kalau turun langsung itu ke arah Pelawangan. Nah kok ini Pelawangannya nggak ada, Pelawangannya ini kemana? Habis itu ya udahlah karena capek juga sih, udah malam, akhirnya istirahat. Itu hari apa sih? Minggu. Hari Minggu ya, berarti jam 1, jam 2 hilang, terus muter-muter itu sampai jam malam. Sampai maghriban. Sampai maghriban. Akhirnya memutuskan, dah berhenti dulu lah. Berhenti dulu. Itu rotinya belum dimakan? Belum, saya nggak mikir buat makan. Yang Karena penting jalan panik. dulu. Ya. Kadung panik, tidak karuan. Terus setelah malam, berhenti di mana? Ngambil tempat apa? Kayak apa tempatnya? Iya tetap di arah puncak sih, yang batu gede di situ saya buat tidur. Ya tidur sana. Tidurnya pakai tenda nggak? Nggak dong, kan nggak Nggak bawa bawa tenda. ya? Iya. Berarti pakai jaket, pakai apa? Iya, jadi tidurnya tuh gini Pak. Ini kan saya bawa tongkat kan, tongkatnya sebelah bawah. Saya gini tidurnya. Duduk gitu sampai Iya, ketiduran? duduk. Jadi kalau tongkatnya jatuh ya diambil lagi buat tidur lagi. Berapa lama tuh sempat tidur? Sampai pagi. Eh? Sampai pagi. Sampai pagi? Sampai Mulai kira-kira jam Jam 7, 6. 8? Jam 6-an. Jam 6 sore tidur sampai pagi, duduk dengan cara duduk. Betul. Nggak ada hujan ya? Nggak ada embun? Hujan badai malah. Hujan? Hujan badai. Jadi benar-benar di sana tuh 2 hari full hujan badai. Jadi Tribuners bayangin ya, anak sekecil ini ya. 17 tahun di dekat puncak Gunung Slamet, hilang gitu ya. Sudah malam terus tidur duduk pakai tongkat gini ya. Sampai ketiduran mulai jam 6 sampai paginya jam berapa Naomi? Ingat nggak? Pagi banget mungkin sekitar setengah 6-an sih. Ya udah agak siang itu. Matahari udah muncul loh. Sudah muncul. Sudah kelihatan. Sangat cantik. Iya. Sekarang bisa ngomong gitu. Kemarin kayak mikir, ini aku pulang nggak ya? Ini aku pulang nggak ya? Nah, itu kan berarti kan sudah sehari penuh ya. Betul. Hari Minggu sampai hari Senin. Nggak makan? Enggak, makannya abis bangun itu. Jadi baru bangun. Lapar. Ya lapar. Akhirnya makan, minum. Terus mikir dulu mau kemana ya? Ini gimana ya kalau nggak bisa pulang? Panik sih, balik lagi panik. Akhirnya karena sudah mulai siang, jam 6:30 saya mulai cari jalan, ngikutin burung lah, ada burung juga. Nah, ini juga menarik Tribuners. Jadi kemarin sempat ada cerita Naomi ini bisa selamat karena ngikutin burung. Betul. Tadi sebentar, kan makan, Iya. rotinya separuh, dimakan semua? Enggak. Jadi kan roti itu tinggal berapa ya? Tinggal 3 bagian Pak. Kan bisa Iya. dipotong-potong terus? Tinggal 3 bagian, saya makan 1 bagian. Saya makan 1 nih tapi kayak kerasa kurang. Saya satu kayak mikir, aku tuh pengen makan semua, tapi kalau besok aku nggak bisa makan gimana? Besok aku makan apa? Akhirnya ya, udahlah tahan, banyakin minum. Akhirnya bener, saya cuma makan 1 itu buat sehari. Mau makan 1, saya minum. Jadi Minumnya seberapa? minum sampai habis. Jadi kayak sebenarnya bingung sih ya. Kok gak ada air ya? Ini gimana nih aku kalau dehidrasi? Akhirnya coba turun dulu kan itu kan Pak paginya. Terus akhirnya deket situ untungnya ada mata air. Nah, terus diminum semuanya. Tuh, ambil botol, dimasukin botol. Jernih kayak gini. airnya? Jernih.
Jadi kayak air pegunungan biasa gitu. Itu botolnya tadi berapa liter? Yang ukuran berapa? 600. 600 ml itu berarti aqua yang kecil ya? Iya, yang kecil. Minuman air mineral yang kecil ya? Iya, yang kecil. Roti dimakan satu bagian, tinggal 2. Iya, tinggal 2. Terus sekarang cerita soal burung. Pertama kali melihat burung tuh seperti apa? Burung apa kira-kira jenisnya? Tahu nggak jenisnya? Kalau jenisnya sih saya kurang paham ya, cuma dia tuh kecil, warnanya itu coklat, paruhnya juga warna coklat, coklat muda gitu, lebih ke oranye. Itu posisi di pohon atau terbang? Posisinya lagi terbang muter-muter di dekat pohon. Oh, oke. Jadi kayak saya tuh juga dapat pikiran gini, ayo Nau turun ngikutin burung itu, ayo turun. Akhirnya bener, saya ngikutin burung itu turun, diarahin ke hutan-hutan kan, depannya langsung hutan, diarahin ke hutan-hutan. Saya tuh juga sempet jengkel sih Pak sama burungnya ini tuh. Udah nolongin malah dijengkelin. Karena gini, saya nih baru ngelewatin jalan ini, kok dilewatin jalan ini lagi gitu. Jadi siapa yang nggak capek? Udah susah-susah turun, dinaikin lagi. Udah susah-susah naik, diturunin lagi. Gemes kan, akhirnya udah capek, istirahat, tidur dulu. Tidur lagi jam berapa itu? Siang sih jam 12-an. Capek, tidurnya duduk lagi? Tidurnya langsung letak, iya, cari pohon gitu? Tempatnya enak. Apa ya, habis itu kan bangun kan sekitar jam 1-an, soalnya di sana tuh gatel-gatel, tangannya gatel-gatel, akhirnya milih buat jalan lagi, coba naik lagi, coba ambil arah kanan, karena tadi kan saya ngiri kan, saya coba ambil arah kanan. Di arah kanan ini ternyata jam 4-an tuh udah mulai hujan badai lagi. Waduh, itu bawa baju ganti nggak sih? Nggak bawa. Berarti baju yang dipakai semalamnya itu kehujanan, tidur itu basah, sempat kering lagi? Belum kering sih. Masih tetap basah? Masih tetap basah. Terus badai lagi? Badai lagi jam 4? Jam 4 saya milih buat tidur lagi. Karena saya kalau malam atau kalau udah kabut gitu saya nggak akan jalan lagi, takut kenapa-napa gitu kan. Hanya udah stop di situ, cari pohon, kepalanya nih nyender di pohon gitu. Nyender di pohon, sebenarnya dingin banget sih di sana tuh. Iya pastilah. Kan. Nah habis itu saya kebangun jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam nih saya tengok ke belakang kan, ada kayak arah senter gitu, senter. Kayak cahaya gitu lah. Cahaya. Saya tuh mau teriak, mau minta tolong, mau manggil, tapi agak ragu, kayak ini beneran manusia nggak sih? Agak serem juga. Takutnya kan kalau bukan manusia, kalau misalnya hewan gitu kan malah kenapa-napa gitu. Masa hewan bawa senter? Ya, siapa tahu. Terus akhirnya saya nggak jadi manggil dia. Akhirnya lanjut tidur lagi sampai besok paginya. Besok paginya bangun jam 6. Bangun jam 6, saya sempat lihat sunrise lagi. Habis itu makan, minum biasa. Rotinya dimakan seberapa lagi? Kan tinggal 2. 1,5. Saking laparnya. Iya, ya berarti kan dari Minggu, Senin, Selasa ya? Iya. Nggak makan sama sekali? Nggak makan nasi sama sekali. Badan nggak lemes no? Nggak sih. Kalau biasanya kita puasa itu kan pagi sampai sore, umat muslim kadang lemes juga. Ini 2 hari. Nggak lemes sih Pak, cuma apa ya, pegel-pegel badannya, kakinya juga udah mulai sakit. Karena kan lecet-lecet semua nih kemarin kakinya. Itu karena saking laparnya tuh saya kayak pengen mikir gini, apa aku makan semua aja ya ini rotinya, kan tinggal 2 kan tadi kan. Apa aku makan semua ya rotinya, tapi besok kalau nggak bisa makan lagi gimana? Jadi ya udah makan 1,5 tadi kan. 1,5 berarti tinggal setengah nih pada hari Selasa ya? Betul. Pagi. Nah terus? Hari Selasa pagi, saya coba naik, coba ke arah kanan kan. Ikutin burung lagi. Loh, itu waktu tidur malam kan burungnya pasti hilang? Pasti hilang, tapi paginya datang lagi. Burung yang sama? Yakin? Iya, burungnya 3 kan. Awalnya tuh 1, pas siang tuh dia jadi 3, nah paginya tinggal 1 lagi. Burungnya sejenis? Sejenis. Dia muter-muter terbang gitu? Muter-muter. Terus itu Selasa pagi ada burung berapa? 1? 1. Terus diikutin lagi? Diikutin lagi. Nah terus gimana? Ikutin lagi itu saya cepet jengkel sama burung ini lagi. Karena gimana ya, dia tuh ngarahin jalan ke jalanan yang ranting-ranting. Kalau misalnya diinjek tuh patah.
Jadi kesel kan, sempat keceglong-ceglong juga beberapa kali. Terus kalau misalnya salah injek tuh bisa masuk ke jurang atau apa ya namanya tuh, pokoknya kalau jatuh ke bawah lah ininya. Nah karena saya udah kesel, saya cari tempat yang enak buat rebahan tuh. Saya tidur di situ. Selasa jam berapa tuh? Jam 7 mungkin. Oh, masih pagi. Masih pagi. Terus rebahan lagi? Rebahan lagi. Terus kan banyak tidur gitu. Ngantuk Pak. Capek juga ya? Iya. Jam 7 rebahan? Jam 7 rebahan sampai jam 9-an. Jam 9-an nih saya udah seger lah, udah sehat. Udah mendingan lah badannya daripada kayak tadi pagi. Tadi pagi tuh masih ngantuk, masih lemes. Akhirnya udah bangun, minum, nggak sempat makan sih. Karena makanannya tinggal dikit banget. Minum, habis itu mau jalan lagi. Mau jalan lagi, jalan. Pas mau naik ini toh, ada yang manggil. Suara manusia? Pintarnya, iya. Gimana? Naomi. Manggilnya gini, Mbak Viola, kamu di mana? Di situ saya, ya Tuhan terima kasih udah melindungi saya, terima kasih. Di situ saya udah bersyukur banget, udah lega, udah nggak tahu lagi harus ngomong apa aja. Saya cuma bisa teriak, Pak tolong saya di sini. Karena nggak kelihatan sama bapak-bapaknya, akhirnya saya naik di apa ya, kayak pijaan pohon gitu kan. Saya naik di situ, saya ngelambain tongkat-tongkat saya. Di situ bapaknya langsung teriak, Mbak tunggu situ ya. Terus karena saya agak enakan kan, saya bilang gini. Saya bilang gini, Pak kalau saya turun boleh nggak? Bapaknya tapi bilang, Jangan, kamu di situ aja biar bapak yang kesana. Akhirnya bener bapaknya yang naik ke atas. Nah pas lihat bapaknya itu saya bener-bener terharu, nangis, terus bersyukur juga sih. Kayak untungnya aku ditemuin. Masih ingat nggak nama bapaknya itu sih? Sumarudin mungkin ya. Salah buat bapaknya. Pak Sumarudin. Dia anggota tim SAR ya? Iya. Berapa orang waktu itu yang ketemu pertama itu? Pak. Dari tim 1 kan ada 9 orang, dan pas 10 orang gitu. Kalau tim 2 11 orang. Yang ketemu pertama itu? Iya, dua-duanya. Dua-duanya ketemu semua? Iya, gabungan. Jadi totalnya mungkin sekitar 20 orangan. Iya. Jadi Naomi waktu mulai hari Minggu kemudian sampai Selasa, ketemunya jam berapa tuh? Jam 10. 10 ya? 10. Nah itu waktu Naomi rebahan bangun tuh kita heboh semua tuh, ada anak hilang nih di Gunung Slamet, beritanya udah rame itu. Iya. Dari hari Minggu soalnya. Nah yang ingin saya tahu nih, Minggu sampai Selasa ini kan tadi kalau kita cerita kayaknya cepat ya, cuman ngalami ini kan lama ya, 2 hari. Sekali. 2 hari 2 malam ya. Betul. Naomi punya pikiran apa itu? Mungkin kalau saya sih mungkin ya, kalau saya waduh saya kayaknya nggak selamat apa enggak gitu kan. Pikiran keluarga. Nah kalau Naomi gimana? Kalau saya sih awalnya kepikiran gini, hari Minggunya kepikiran, udah jam 2 nih, aku bentar lagi ke gereja. Anak-anakku gimana nanti kalau misalnya nggak ada yang jaga, kan saya kan punya anak-anak didikan saya di sekolah minggu. Murid lah ya? Iya murid. Nah nanti kalau nggak ada aku, siapa yang jaga? Terus saya juga mikir teman-teman saya itu berangkat semua gitu, jadi bisa bantuin ngurus anak-anak ini gitu. Terus keinget mama juga, keinget mama gimana nanti kalau misalnya aku nggak ketemu. Sempat punya pikiran gitu? Terus? Bahkan saya sempat mikir gini, kalau misalnya saya nanti nggak selamat gimana ya, nanti adik-adikku gimana ya, sempat mikir gitu. Terus juga sempat beberapa kali mikir, apa aku nyerah aja ya, aku udah capek banget nih jalan kesana kesini nggak nemu jalan nih, tapi nanti kalau aku nggak ditemuin tim SAR gimana, gitu. Terus pikiran di sana tuh macem-macem lah Pak. Tapi yang penting saya cuma mikir satu, pokoknya aku kudu selamat. Bicaranya aku kudu ketemu aku, kudu bisa minta maaf buat mereka. Saya mikirnya cuma gitu. Gitu ya? Iya. Adik berapa sih? Adik 2. Kakak? Enggak, Bu. Nomor 1 ya? Nomor 1. Jadi waktu itu sempat ya istilahnya kayak hampir putus asa ya? Iya, hampir putus asa. 2 hari 2 malam soalnya. Sempat kepikiran orang tua juga? Iya, beberapa kali kepikiran mereka. Iya. Tapi begitu muncul Pak siapa tadi? Pak Sumarudin. langsung bahagia. Iya. Cuman menarik tadi sih ceritanya, ada burung gitu ya. Kok tiba-tiba sampai sekarang
Naomi kalau ingat peristiwa itu gitu ya, pasti waktu tadi kan perasaannya macam-macam. Ingat orang tua lah, apa. Sempat punya pikiran, aku kapok nggak mau naik gunung lagi setelah ini gitu. Kalau kapok sih enggak sih ya, cuma lebih ketakut gelap sih sekarang. Oh gitu? Iya. Setelah peristiwa itu? Betul. Jadi kalau misalnya diajak ke tempat yang gelap-gelap kayak di puncak-puncak gitu, agak punya pikiran yang jelek-jelek lah. Tapi ya, ayo gimana caranya lawan rasa takutmu itu? Oh iya, harus berani ya. Tuh. Jadi Tribuners, tadi Naomi sudah cerita ya, secara detail banget, dari menit, jam ke jam, bagaimana dia mulai terpisah gitu ya. Yang tadinya naik 40 orang, kemudian 7 orang naiknya, turun jadi 4 orang, dan dia terpisah sendiri. Tapi akhirnya bagaimanapun berkat kegigihan Naomi juga ya, bertahan 2 hari, kemudian strategi makannya itu tadi ya. Jadi waktu ketemu, rotinya tinggal separuh? Iya, masih ada. Langsung dimakan nggak itu? Enggak. Rotinya kayaknya masih ada sampai sekarang, Pak. Masih jadi kenang-kenangan ya? Saya belum keluarin dari tas. Oh gitu ya? Iya. Bisa survive akhirnya. Gitu kan. Nah, singkat cerita setelah ketemu dengan tim SAR, terus dibawa turun. Kondisi Naomi waktu ketemu tuh, Naomi merasanya gimana? Lemas, sudah lemas atau? Kalau lemas sih enggak sih, cuma apa ya? Kurang bertenaga aja. Terus akhirnya di pos berapa ya kemarin? Dikasih makan nasi. Itu udah seneng lah dikasih makan nasi. Hanya bisa makan nasi setelah 2 hari gak makan nasi. Lauknya apa itu, inget nggak? Lauknya ayam sama oseng-oseng kacang. Mantap. Nambah nggak? Mau nambah sih sebenarnya, tapi nggak enak. Malu. Gitu. Gimana rasanya makan nasi setelah 2 hari nggak makan? Gak enak sih, Pak. Gitu. Karena apa ya? Kurang bersemangat sih makannya. Soalnya gak enak, Pak. Masa cuma saya doang yang makan semua pada ngeliatin semua. Iya, pada ngeliatin. Yang lainnya tuh pada makan roti, rokok. Saya kok makannya nasi, gak enak sama mereka. Terus jam 10 ketemu, kemudian turun dengan tim SAR. Waktu turun tuh masih bisa jalan sendiri ya? Masih bisa jalan. Nggak ditandu atau digendong atau gimana, tetap jalan aja ya? Jalan sendiri. Sampai menuju ke? Base camp Selamat via Puncak Malang. Apa ya? Gunung Malang. Gunung Malang. Gunung Malang. Terus pulang. Sampai Semarang? Enggak, ke rumah sakit dulu. Oh, rumah sakit mana? Rumah sakit PKU Muhammadiyah. Oh, di sana ya? Iya. Diperiksa semua, cek lah ya. Ternyata sehat. Sehat. Ibu waktu itu ketemunya di Semarang apa di sana? Di sana. Jadi ibu ikut ke sana. Bener-bener baru turun, lihat mama langsung peluk mama. Nah, itu ketemu mama di mana? Di base campnya itu. Gimana waktu itu reaksinya mama? Mama nangis sih. Terus? Terharu lah anaknya ketemu. Nanti mama gak punya anak secantik aku loh. Itu pikirannya udah macam-macam ya pasti ya. Mama ya 2 hari hilang gitu kan. Tapi mama gak mikir kalau aku gak bakal ketemu sih. Yakin? Yakin ketemu? Gak tahu kenapa mama yakinnya anakku ketemu balik. Mama mikirnya kayak gitu, mama gak mikir anakku nih ketemu piye ya. Mama gak mikir gitu, anehnya tuh gitu. Yang namanya mama pasti dia sangat kenal dengan karakter anaknya juga. Betul. Bahwa Naomi itu pasti nggak akan menyerah, pasti akan cari cara biar bisa pulang gitu ya. Tribuners, seru ceritanya tapi ada inspirasi yang bisa diambil. Jadi bagaimana kita tetap berusaha di tengah kondisi yang benar-benar terjepit ya dengan situasi tadi. Naomi sudah cerita gimana dia 2 hari bertahan dengan cara-caranya dia sendiri gitu ya. Kemudian setelah pulang ke Semarang, Naomi ini jadi selebritis dadakan ya. Banyak diwawancara stasiun TV, wartawan juga nyari-nyari. Rata-rata kita itu penasaran gimana sih caranya ini anak ini bisa lolos, bisa pulang kembali dengan selamat 2 hari 2 malam sendirian ya. Ada badai juga kan, ada hujan badai. Nah terus ada cerita menarik lagi, jadi di balik peristiwa tadi bisa disebut dengan apa ya, cobaan gitu ya. Naomi akhirnya dapat berkah juga. Naomi ini dapat reward ya dari sebuah produk pakaian, gede juga nilainya ya.
100 juta ya, Naomi ya? Iya. Ceritanya gimana sih itu? Dapat reward pertama kali dikontak? Jadi awalnya tuh DM sih ya. Pihak Credivox-nya DM. Apa namanya? Apa? Ini jaketnya ya? Iya, ini apa tulisannya? Credivox. Credivox. Nah, Credivox. Terus gimana? DM? DM itu apa namanya? Dia DM kan, tanyain alamatnya di mana, mereka mau main lah ke Semarang. Habis itu saya kasih alamat lengkap, terus saya tanya, mau apa nih Kak? Ini mau main-main aja sih Kak. Oke. Hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Pihak Credivox-nya nemuin saya. Nemuin saya ini. Dia dikasih sesuatu yang nggak saya duga lah, Ain. Saya dikasih beberapa jaket, dikasih tas, kasih topi, kasih celana. Nah, pertama kali ini juga sempat kaget dikasih uang 10 juta. Oh, langsung? Cash 10 juta? Bilangnya apa mereka? Ini buat apa? Nama kan tanya. Ya, ini buat reward karena ya udah pakai jaket kita lah ya. Udah pakai jaket dari Credivox buat puncak kemarin. Sebenarnya mereka nggak tahu tentang berita-berita kita. Tapi karena banyak-banyak yang nge-tag, jadi mereka notice, oh ini jaket dari Credivox, oh ini jaket dari Credivox. Oh, bentar. Jadi ceritanya memang pas waktu hilang itu Naomi pakai jaket Credivox. Betul. Oh. Terus lanjut. Terus habis itu sempat dihubungin kan sama pihak merekanya mau ketemu kapan. Ini kita tentuin waktu buat nih. Ya itu. Jadi brand ambassador Credivox. Weh, mantap Tribuners. Sekarang jadi brand ambassador nih ya. Puji Tuhan. Terus dapat reward tadi 100 juta itu? Iya, dapat beasiswa pendidikan 100 juta dari Credivox. Mantap. Mau kuliah di mana? Mau kuliah di Undip. Jadi Undip tolong notis saya ya. Terutama anak-anak Mapala nih pasti kalian kalau masuk Undip harus masuk ke Mapala. Mau ambil jurusan apa? Jurusan elektro. Oh, sesuai dengan jurusannya di SMK ya. Gak akan pindah-pindah. Sudah seneng banget ya sama kelistrikan ya? Iya, awalnya mungkin karena terpaksa, tapi ya dinikmati aja sih Pak. Kan sayang kan 3 tahun sekolah capek-capek, mikir tenanan, enggak diniatin juga kayaknya percuma. Iya. Jadi tadi dapat reward 100 juta, udah dikasih cash, nanti mau dipakai kuliah gitu ya? Iya, mau dipakai kuliah. Wah, keren. Terima kasih Credivox. Jadi Tribuners, di balik kesulitan, ya, di balik cobaan yang berat, di balik kisah bagaimana Naomi bisa survive, ada happy endingnya nih. Betul. Naomi dapat reward ya dari produk jaket 100 juta untuk biaya kuliah. Nah, Naomi ke depan tadi meskipun udah bilang ya nggak kapok naik gunung lagi. Cita-citanya apa nanti? Cita-citanya tentu saja jadi teknisi. Teknisi listrik? Iya. Siap nanti kalau masang-masang sambungan di puncak-puncak gunung gitu? Nggak mungkin dong ya Pak. Tapi nanti kita akan coba ya mencari tahu bagaimana sih cara buat listrik di atas gunung. Nah, tapi kayaknya agak ribet sih. Tapi kalau Jepang saja bisa membuat eskalator di sana, kenapa Indonesia tidak? Ya kan? Tapi yang pasti apa pelajaran yang bisa dipetik Naomi dari peristiwa itu? Jangan lupa bersyukur sih. Jangan lupa bersyukur. Terus juga jangan bohong sama orang tua. Emang bohong? Ayo. Nah, ketahuan ya. Makanya tadi waktu di gunung hilang kok sempat pikiran mau minta maaf. Jangan-jangan berangkatnya nggak pamit, ayo. Pamit, tapi pamitnya pamitnya gunung yang deket-deket. Enggak, pamitnya acara sekolah. Nah, karena pasti yakin nggak dikasih izin, jangan-jangan ke Selamat kan jauh kan? Sebenarnya diizinin sih, cuma minggu depannya. Oh, iya. Minggu depannya. Nah, apalagi hikmah yang bisa diambil pelajaran? Ya, sudah. Saya bingung cari kata-katanya sih. Yang penting itu jangan meninggalkan Tuhan. Oke. Selalu ingat Tuhan, bergantung sama Tuhan. Itu sih yang saya dapat dari pelajaran kemarin. Gitu. Ada lagi pelajarannya. Apa itu? Kalau ada burung ikutin aja. Tapi ya kita nggak tahu ya, itu memang
ngikutin burung itu yang akhirnya Naomi bisa ketemu sama tim SAR ya? Iya, mungkin kalau tetap diem di titik itu kayaknya nggak bakal ketemu sama tim SAR-nya. Kesulitan juga ya? Iya. Tim SAR nyarinya. Itu tim SAR berarti nyari kan udah mulai dari hari Minggu malam kali ya nyarinya? Iya, Minggu malam? Enggak, atau Senin ya? Senin ya? Setelah dikabarkan nggak ketemu sama rombongan, iya. Seninnya baru dicari ya? Betul. Sehari semalam berarti mereka nyari. Tribuners, itu tadi cerita dari Naomi Daviola, siswa SMKN 3 Semarang yang kemarin sempat viral karena hilang ketika mendaki di Gunung Slamet ketika turunnya 2 hari 2 malam dan akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sekarang jadi brand ambassador apa namanya? Credifox. Dan menyatakan tidak kapok naik gunung. Bagus Naomi. Jadi jangan sampai kita kalah ya. Kita harus tetap semangat. Passionnya harus dilakukan tapi yang pasti dengan perhitungan yang matang ya, dengan peralatan yang lengkap. Besok-besok lagi kalau naik gunung ajak-ajak teman gitu yang kenal. Terus setelah saya ingin tahu aja nih, penasaran aja. Tadi kan ikut kelompok yang bareng-bareng tuh tadi. Setelah rame sempat kontak-kontakan nggak sama mereka? Setelah apa nih? Setelah kejadian ya. Sekarang ini sempat ada yang WA sih beberapa dari apa namanya? Dari grupnya itu walaupun mereka nggak satu kelompok sama saya, mereka juga sempat nanya-nanya, Vio gimana kabarnya? Udah sehat kah? Terus boleh nggak nanti main ke Semarang? Saya bilang ya boleh-boleh aja. Iya. Jadi sempat tanya-tanya juga. Jadi masih komunikasi ya? Iya, masih. Tapi lain kali kalau mau naik gunung, mau nggak pakai cara seperti kemarin? Nggak mau, kapok. Sudah cukup sekali. Lebih baik rombongan sama yang teman-teman yang udah Lebih baik ini. sama teman-teman walaupun mereka kalau jalan lama. Enggak deh, saya yang lama jalannya, maaf Biar ya. lama asal selamat, kan Iya, gitu. Betul. Oke Tribuners, itu tadi obrolan seru dengan Naomi Daviola, siswa SMKN 3 Semarang yang kemarin sempat hilang tapi berkat kegigihannya berhasil selamat dan kembali ke pangkuan orang tua. Dan sekarang Naomi jadi brand ambassador produk pakaian, nggak kapok naik gunung, pengen terus kuliah dan mudah-mudahan bisa berprestasi. Amin. Naomi, terima kasih banget. Terima kasih kembali. Udah berbagi inspirasi dengan Tribuners semua. Tribuners, sampai ketemu lagi di Tribun Topik berikutnya bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dengan narasumber-narasumber yang keren dan kisah-kisah yang inspiratif. Thank you ya Naomi. Kapan-kapan main lagi. Oke, siap. Oke Tribuners, salam Tribun.